来食冰哦，食古早乌冰哦，食冰你会做医生哦，食冰个咱过戏精哦。Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Mina Chandra di acara Kring 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 Goes. Kring 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 mengajak teman-teman untuk jalan-jalan seputar Taiwan. Nah, semoga saja informasi ini akan membagikan teman-teman petualangan perjalanan yang mengasihkan. Nah, hari ini Amina kembali akan melanjutkan informasi untuk Goes pekan lalu berkaitan dengan pemandangan alam yang indah, hendak mendaki gunung atau melihat panorama hijau atau juga air terjun. Ada beberapa objek wisata yang Amina rekomendasikan untuk teman-teman, khususnya bagi yang di kawasan utara, baik itu di Taipei atau juga di New Taipei ya. Nah, teman-teman, seperti diketahui di awal April ini memang ada libur ya, tetapi liburannya bukan untuk Yurenjie atau Fool's April, April Mop, tetapi adalah liburan untuk Cengbeng dan juga Hari Anak-anak. Nah, bertepatan pada tanggal 4 April tahun ini merupakan Hari Cengbeng dan juga Hari Anak-anak yang juga diliburkan. Nah, bakal mengasihkan untuk anak-anak dan biasanya untuk di beberapa tempat-tempat taman tematik atau wahana permainan yang juga ada gratisnya khusus untuk anak-anak atau juga harga yang lebih spesial untuk anak-anak. Nah, kembali dalam acara Goes hari ini Amina akan mengajak teman-teman untuk meneruskan informasi berkaitan dengan tempat-tempat yang hijau, dan mungkin karena udara cukup panas jadi ingin lebih dekat dengan alam tetapi tidak ingin berkeringat di bawah sinar matahari. Nah, kalau begitu memang ke pegunungan, selain kita jauh dari keramaian kota hiruk pikuk yang membisingkan dan kita bisa merasakan kesegaran alam serta kesejukan yang dihadirkan di alam. Mungkin itu perjalanan 1 atau 2 hari menikmati perjalanan yang akan membuat Anda merasa segar dan juga totalitas semakin penuh atau penuh bersemangat. Nah, daripada berpanas-panas riam dan untuk pekan lalu Amina sudah menyampaikan ada beberapa objek wisata, di antaranya adalah Danau Menghuan yang ada di Yangmingshan. Kemudian di Yangmingshan ini juga banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi seperti ada jembatan gantung Qingsan, bahkan juga bisa berjalan kaki hingga ke Qingtiankang yang sangat menyejukkan. Nah, kemudian juga ada sumber mata air panas yaitu Len Sui Keng yang mungkin suhunya tidak terlalu panas ya, makanya disebut dengan Len Sui Keng atau air dingin. Nah, dan tempat ini juga merupakan cagar ekologi yang juga dilindungi, dan teman-teman juga bisa melihat aneka satwa dan juga tumbuh-tumbuhan, binatang yang unik yang ada di lokasi ini ya. Kemudian juga bisa mengikuti jalan setapak Erciping. Erciping ini juga cukup mengasihkan ya, selain bagi teman-teman yang suka jalan-jalan, mendaki gunung, melihat pemandangan hijau. Dan tempat ini tidak terlalu panjang, jadi sangat cocok sekali bagi mereka adalah pendaki gunung pemula yang atau bagian mereka yang sama sekali adalah nol untuk mendaki gunung. Jadi tempat ini sangat mudah dijangkau sekali. Kemudian juga di sepanjang jalan setapak ini dipenuhi dengan spesies pohon-pohon yang ada di Taiwan dan sangat indah sekali. Tempat yang sangat cocok untuk mengamati kupu-kupu, lalu juga burung, mendaki gunung atau hiking, melihat pemandangan, dan juga mengamati tanaman-tanaman yang ada, tanaman liar. Nah, kemudian juga di Teluk Longtong, tempat ini juga cukup indah sekali. Teluk Longtong yang juga bisa dikatakan sebagai tempat yang sangat ramai di musim panas, merupakan tempat rekreasi yang disukai baik orang dewasa maupun anak-anak karena bisa melihat air laut secara langsung. Tempat bisa berwisata untuk renang, wisata air, berkano maupun menyelam. Dan tempat ini juga bisa menikmati aneka habitat atau ikan-ikan di dalam teluk yang jernih ini, seakan-akan berada di surga laut bagi penggemar penyelam. Oke, selanjutnya kita juga akan beranjak ke
Qingsan yang ada di Pinglin di New Taipei juga merupakan lokasi yang populer bagi para pelajar, mahasiswa khususnya pada saat mereka melakukan kegiatan perkemahan atau kumpul-kumpul anak-anak sekolah. Dan tempat ini juga ada Sungai Peishi yang dimana tempat ini tempat yang sangat cocok untuk barbecue, berkemah, dan juga melakukan berbagai aktivitas di luar ruangan. Nah, dan tempat ini juga menjadi tempat yang sangat cocok, arena objek wisata untuk menghindari udara panas, menghindari terik matahari panas, dan juga tempat untuk melepaskan lelah. Selanjutnya Mina juga akan mengajak teman-teman untuk menikmati air terjun. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan air terjun di kota New Taipei, banyak tempat yang memiliki air terjunnya. Dan jika ingin menikmati air terjun, tinggal buka peta saja katanya. Lihat titik-titik kota Taipei, New Taipei yang dipenuhi dengan pegunungan dan juga air terjun. Dan pertama-tama akan Amina perkenalkan adalah Ruifang di New Taipei. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar Santiaoling. Dan apakah teman-teman juga tahu air terjun Santiaoling dikelilingi dengan pegunungan dan juga pohon-pohon yang rimbun. Anda juga bisa menikmati tebing, ada gua di sepanjang jalan, serta air terjun yang bisa dinikmati di Ruifang di kota New Taipei ya. Dan tempat ini sangat cocok sekali untuk berwisata saat musim panas. Nah, kemudian juga ada Sungai Liaomei di Shimen, juga ada di New Taipei, yang penuh dengan air yang banyak, sehingga pemandangan danaunya sangat indah sekali ya. Dan tetap mempertahankan karena pemerintah kota dan juga pihak pengelola taman, mereka terus menjaga keutuhan dari hutan yang rindang ini, dan juga merupakan lokasi yang terbaik bagi mereka fotografer yang suka berfotoria kemudian diunggah ke jejaring sosial mereka karena lokasi ini penuh dengan keindahan. Selain sangat cocok untuk bermain atau berwisata air di musim panas, baik di musim gugur maupun musim dingin. Tempat ini juga menyajikan panorama yang berbeda. Contohnya adalah pohon maple yang sudah berwarna kemerah-merahan juga sangat indah sekali pada saat ada musim gugur. Dan berwisata ke Sungai Laomei di Shimen di kota New Taipei akan memberikan kesan seakan-akan bukan di Asia ya, bahkan di negara-negara Eropa, akan membuat perjalanan teman-teman menjadi lebih menyenangkan. Berikutnya Mina akan memperkenalkan air terjun Yunsan ada di mana. Tempat ini juga sangat menyejukkan sekali. Memang pada saat kita mendaki gunung juga akan merasa kelelahan karena dengan tanjakan yang begitu drastis. Kemudian setelah kita merasakan udara yang segar dan ditambah dengan ada air terjunnya, percikan-percikan air pada saat kita berada di dekat dengan air terjun akan sangat menyegarkan sekali ya. Pada hari-hari musim panas di mana orang-orang yang juga akan berwisata ke pegunungan, mencari udara yang sejuk atau pergi ke sungai, bisa merasakan air. Walaupun kita tidak berendam ke dalam airnya ya, kita hanya duduk di samping juga bisa menikmati kesegaran yang ada. Atau juga mencari jalan setapak yang ada air terjunnya, yang dipenuhi dengan pepohonan yang rindang pada saat kita melalui jalan setapak ini ya. Tentunya juga akan membuat kita semakin segar dan juga akan membuat perjalanan ini semakin indah. Ada jalan setapak air terjun yang cocok di Sanxiam yang dikenal dengan nama air terjun Yunsan, dan ini juga merupakan air terjun yang sangat mudah sekali untuk dijangkau karena untuk perjalanan jalan kakinya memakan waktu hanya sekitar 40 menit saja. Kemudian sepanjang jalan pegunungan ini cukup lebar dan datar sehingga bisa membuat Anda sangat mudah sekali untuk menjangkau ke air terjun Yunsan. Nah, kemudian di atas bukit atau gunung taman yang juga terletak di persimpangan antara Fuxing di kota Taoyuan dan juga Wulai, kota New Taipei. Dan tempat ini sepanjang jalan akan memberikan Anda pemandangan yang sangat indah sekali ya. Dan seluruh perjalanan seakan-akan kita berada di dalam hutan ajaib. Di mana-mana ada pepohonan yang rindang dan perjalanan yang sangat menyejukkan
kita terhindar dari panasnya atau teriknya matahari di musim panas. Dan tempat ini juga banyak area perkemahan yang disediakan, kemudian juga bagi yang suka tidur dekat dengan alam bisa berkemah di tempat ini sekaligus juga ikut berpiknik. Nah, selanjutnya di tempat ini juga ada perkampungan suku Fusan di Wulai yang ada di New Taipei, dan dari kehidupan mereka, kepercayaan mereka, budaya suku Fusan atau masyarakat Atayal ini juga bisa kita saksikan bersama karena dari pihak pemerintah daerah setempat juga terus melestarikan budaya yang ada, dan kita bisa melihat bagaimana kehidupan masyarakat pedesaan dan juga penduduk adat setempat. Nah, kemudian ada Sungai Talulan yang ada di perkampungan suku tersebut, di mana sumber air Suicen tempat ini berasal. Dan saat mata air Suicen yang menjadi surga bagi makhluk hidup lainnya, baik itu capung, kupu-kupu, katak maupun juga tumbuhan-tumbuhan yang memiliki habitat di tempat ini. Sehingga tempat ini sangat indah sekali, teman-teman bisa mengamati habitat atau binatang-binatang serta tumbuhan-tumbuhan yang ada. Kemudian juga dikatakan sebagai tempat untuk mencari kesegaran, menenangkan diri dekat dengan alam pada musim panas. Jadi teman-teman pada saat ingin mencari tempat yang sejuk dan rindang, teman-teman bisa mampir ke perkampungan suku Fusan di Wulai di kota New Taipei, dan dikatakan sebagai pilihan terbaik sekaligus juga kita bisa menikmati budaya suku tersebut. Nah, beberapa tempat yang sudah Mina sampaikan kepada teman-teman berkaitan juga tempat-tempat objek-objek wisata untuk menghindari udara panas, mulai dari di utara kota Taipei, Yangmingshan, ada Danau Menghuan. Tempat ini tidak jauh dari kota, sangat mudah sekali untuk menjangkau, kemudian juga banyak bus umum yang bisa sampai ke lokasi tempat, dan tempat ini juga sangat cocok sekali untuk sebagai wisata keluarga. Teman-teman bisa merasakan kesegaran penuh, dan tempat ini juga direkomendasi mungkin pulang pergi hanya 1 hari saja, atau juga bisa mencari penginapan setempat sehingga bisa berlama-lama di lokasi ini baik 2 hari. Dan tempat ini juga merupakan tempat yang sangat menarik karena selain dari Danau Menghuan, di sekeliling itu masih ada beberapa objek-objek wisata yang menarik, termasuk Danau Susu atau yang disebut dengan kolam susu, jembatan gantung Qingsan, dan kemudian bisa jalan kaki hingga ke Qingtiankang, tempat yang sangat menarik sekali ya. Nah, mungkin teman-teman akan merasa bahwa musim panas, kemudian harus mendaki gunung, udara panas, kemudian juga harus membawa bekal. Sepertinya perjalanan yang tidak mengasihkan atau memberatkan ya. Tetapi pada saat teman-teman melakukannya bersama dengan orang-orang terdekat dan bisa merasakan kebersamaan, kedekatan dengan alam, akan sangat menakjubkan. Jadi berbeda ya, dan bisa dimulai dari tempat-tempat lokasi yang tidak memakan waktu terlalu panjang atau jaraknya juga tidak terlalu jauh, sehingga Anda bisa merasakan kehidupan alam atau keindahan alam yang lebih dekat dengan diri Anda. Nah, salah satu contoh yang ada di Yangmingshan yaitu di Lensuikeng, dan tempat ini juga tidak terlalu jauh dari Taman Nasional Yangmingshan, kurang lebih berkisar 2,5 km saja, dan kemudian masih banyak titik-titik objek wisata yang bisa dikunjungi ya, sehingga juga akan membuat perjalanan teman-teman semakin menyenangkan. Dan tempat air panas ini, Lensuikeng, yang terletak di lembah sisi timur antara Gunung Qixing dan juga Qiku, yang menjadi objek wisata yang juga dinikmati oleh masyarakat Taiwan, khususnya para lansia. Mereka juga menghabiskan waktu ke tempat ini selain berolahraga sekaligus juga berwisata. Demikian teman pendengar informasi yang Amina bagikan dalam acara Gowes hari ini. Semoga saja menarik dan menghibur. Amina pamit dulu, sampai jumpa.